Oke, hari ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada lagi di bulan apa ya kemarin, Oktober. Ini di bulan Oktober ya. Sudah saya siapkan kertasnya supaya nggak usah nahan-nahan lagi ya. Oke, definisi PMH itu apa? Nah, PMH itu kepanjangan dari perbuatan melawan hukum. Dasarnya bisa dilihat di 1365 BW. Nah, itu dapat diterapkan pada saat Anda perbuatan kapan sih bisa diterapkan gitu ya. Jadi pada saat suatu perbuatan itu bukan pidana tapi juga bukan karena bukan prestasi atau batalnya dilanggarnya suatu perjanjian. Contoh, rumah Anda kalau dimasukin orang, dimaling, itu kan pidana ya. Tapi kalau rumah Anda misalnya pagarnya ditabrak orang, atau mungkin tanaman Anda tidak sengaja dirusak atau memang dengan sengaja diambil apa buahnya atau apa, atau mungkin Anda disenggol orang terus HP Anda jatuh dan rusak. Nah, itu kan ya gimana ya, mau dibilang perdata kok nggak ada perjanjiannya, tapi kalau dibilang pidana kok rasanya keterlaluan. Masa disenggol atau diambil apelnya aja dibilang pidana. Nanti kan urusannya sama polisi jaksa, biayanya tinggi, saya nggak dapat ganti rugi. Kalau pidana kan gitu, selalu ciri khasnya ganti rugi tidak ada. Itu di belakang, dikesampingkan, lebih ditekankan kepada hukuman badannya, pidana ya. Jadi pada saat itulah Anda atau kita bisa pakai pasal 1365 BW ini, masalah perbuatan melawan hukum. Itu kalau Anda bisa baca definisinya ada unsur menimbulkan melanggar hak Anda dan menimbulkan kerugian kedua. Melanggar hak, menimbulkan kerugian. Nah, untuk hal-hal yang tidak bisa dipidana tapi juga nggak ada perjanjian. Masa sih kita ada perjanjian kalau saya nyenggol kamu gini kan nggak ada. Nah, itu dimasukkan ke PMH. Nah, sekarang bedanya kalau kasus bukan prestasi bisa nggak jadi ke PMH? Ada pertanyaan lain yang serupa. Jadi kalau Anda Anda mengadakan perjanjian dengan kawan Anda contohnya ya, dengan perjanjian, terus tiba-tiba dia melakukan suatu hal yang tidak diatur dalam perjanjian, tapi dia melanggar hak Anda. Nah, kan udah ada perjanjiannya tuh. Bisa nggak kita tuntut PMH? Kalau kita gugat PMH, sorry ya bukan tuntut, gugat ya kalau perdata. Kalau Anda gugat PMH, terus tiba-tiba orang ini bilang, loh nggak bisa, kita kan ada perjanjian. Misalnya terkait masuk ke gudang Anda tanpa izin, lalu merugikan Anda karena sebab suatu hal. Tapi masalah akses dia masuk ke gudang atau enggak tidak diatur dalam perjanjian. Nah, itu bisa diakali dengan dua cara ya. Satu, ya pastinya kita masukkan ke jalur pidana, dipidanakan ya. Atau tapi ya itu kembali ke tadi prinsipnya kan nggak masuk akal. Nah, yang lebih masuk akal begini, kita ambil satu orang yang juga rugi, misalnya partner Anda atau pegawai Anda yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian ini ya. Tapi karena dia masuk ke gudang Anda, nggak tahu mungkin mencuri rahasia atau apa, dia juga ikut merugi. Jadi sudah ada 3 pihak yang terlibat. Nah, jadi perjanjian ini udah nggak bisa dipakai karena kejadian kasus yang sedang dihadapi tidak hanya melibatkan 2 pihak yang sepakat, tapi ada pihak lain yang juga menderita kerugian. Nah, itu salah satu akal-akalannya seperti itu. Cuman kalau secara teknis bisa nggak jadi PMH wan prestasi? Tentu saja bisa. Kalau suatu prestasi yang tidak di-deliver itu ternyata bukan merupakan prestasi, tapi merupakan suatu hal yang di luar perjanjian, tapi karena sebab suatu hal tetap menimbulkan kerugian bagi Anda, melanggar hak-hak Anda. Jadi kalau mau lebih detailnya, mau tahu kira-kira kasus saya ini bisa masuk kemana sih? Ya tentunya harus tanya ke konsultan hukum Anda ya. Karena hukum itu sangat sui generis ya, case by case, nggak bisa langsung ditabrak gitu aja.